Salam saudaraku, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita dimungkinkan untuk melangsungkan ibadah raya Minggu disertai dengan kesaksian sangkur. Puji Tuhan, biarlah kiranya Tuhan berkemurahan bagi kita, menolong kehidupan kita yang membutuhkan pertolongan lewat pembuka rahasia firman Tuhan. Saya juga menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang senantiasa mengikuti pemberitaan firman lewat live streaming, video internet, baik di dalam maupun di luar negeri. Tuhan kiranya memberkati kita malam ini, dan kasih karunia dan kemurahannya menjadi bahagian kita dari malam ini sampai selama-lamanya. Selamat malam dan selamat beribadah, selamat berbakti kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Pria Surga. Puji Tuhan, kita memanfaatkan kesempatan yang masih ada ini untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, sehingga segala sesuatu dipulihkan, hidup, ibadah, pelayanan, nikah atau hubungan intim secara jasmani suami istri, hubungan intim atau nikah rohani dengan Tuhan, segala sesuatu dipulihkan sehingga kita boleh merasakan kedamaian dan ketenangan yang tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata, sampai menghasilkan nyanyian baru, logat ganjil, bahasa lidah, bahasa roh. Puji Tuhan, kedamaian surga berarti terlepas dari penghukuman-penghukuman yang akan berlangsung. Penghukuman dari 7 materai telah kita lihat, dan sekarang kita akan memperhatikan kemudian penghukuman dari 7 sangkakala, dan nanti juga akan diakhiri dari penghukuman 7 cawan murka Allah. Itulah penghukuman dari 3 kali 7 dari Allah Trinitas. Puji Tuhan, sedangkan penghukuman dari 7 sangkakala itulah penghukuman dari anak Allah, anak domba Allah yang disembelih. Puji Tuhan, penghukuman dari 7 materai itu penghukuman dari Allah Roh Kudus, dan yang diakhiri nanti penghukuman dari 7 cawan murka Allah. Cawan emas, di dalamnya ada kemenyan yang dibakar, asapnya akan naik, itulah doa penyembahan. Tetapi kalau tidak menghargai doa penyembahan, maka yang menjadi hukuman adalah 7 cawan murka Allah. Itulah Allah Bapa, tabiatnya kasih. Puji Tuhan. Sekarang kita akan memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah raya Minggu dari kitab Wahyu pasal yang ke-8 sekarang. Wahyu 8 ayat yang ke-8 sekarang. Kita akan melihat penghukuman yang kedua dari sangkakala yang kedua. Tapi tidak apa-apa. Awali dulu Yosua ayat 6 sampai 7. Baca dulu. Keempat sangkakala yang pertama. Ya, keempat sangkakala yang pertama. Silakan. Dan ke-7 malaikat yang memegang ke-7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakalanya. Iya, terus? Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya. Malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, terus? Dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, terus? Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Dilemparkan ke bumi, terus? Maka terbakarlah sepertiga dari bumi. Terbakarlah sepertiga dari bumi, terus? Sepertiga dari pohon-pohon. Dan hanguslah seluruh rumputan hijau. Itu penghukuman pertama dari sangkakala yang pertama. Sekarang kita lihat hukuman kedua dari sangkakala yang kedua. Minggu lalu telah saya sampaikan penghukuman pertama dari sangkakala yang pertama. Kiranya yang memperhatikan, baik sidang jemaat, baik juga yang memperhatikan di live streaming, setia mengikuti penghukuman dari 7 sangkakala ini. Jangan berhenti, supaya kita tahu nanti rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dalam nikah, dalam pelayanan, ibadah pelayanan kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan. Maka kita sekarang melihat penghukuman yang kedua dari sangkakala yang kedua. Ayat 8.
Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya. Iya. Dan ada sesuatu seperti gunung besar. Ada sesuatu seperti gunung besar. Terus yang menyala-nyala oleh api. Terus dilemparkan ke dalam laut. Terus dan sepertiga dari laut menjadi darah. Terus dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam matilah laut. Sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di laut. Dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Puji Tuhan. Haleluya. Hukuman sangkakala yang kedua oleh malaikat yang kedua. Di sini kita perhatikan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, kemudian dilemparkan ke dalam laut. Maka sepertiga dari laut menjadi darah, itu otomatis seperti itu. Maka sepertiga dari laut menjadi darah. Akibatnya matilah sepertiga segala makhluk. Strip pertama. Akibatnya titik 2 strip pertama. Matilah sepertiga segala makhluk yang bernyawa di laut. Dalam kurung dalam air. Strip yang kedua. Binasalah sepertiga dari semua kapal. Puji Tuhan. Hukuman sangkakala yang pertama terjadi atas bumi. Sehingga menghanguskan segala rumput yang hijau. Tidak ada lagi makanan bagi kawanan domba. Sedangkan hukuman sangkakala yang kedua terjadi atas laut atau air. Puji Tuhan. Dan itu sangat mengerikan. Sebetulnya kita membutuhkan air. Setelah makan akan dilanjutkan ditutup dengan minuman. Tetapi setelah penghukuman hukuman yang pertama, sangkakala yang pertama ke bumi, segala rumput hijau hangus. Sebetulnya itu makanan domba. Saya sudah katakan setelah makan harusnya minum. Tetapi di sini kita melihat hukuman yang kedua terjadi atas air atau laut. Puji Tuhan. Peristiwa yang sama pernah terjadi menimpa Mesir. Keluaran 7. Supaya kita bisa melihat pengertian dari penghukuman ini, maka kita lihat dulu peristiwa yang pernah terjadi menimpa Mesir. Keluaran pasal yang ke-7 ayat 17 sampai 21. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tulah pertama air menjadi darah. Hukuman atau tulah pertama diawali dengan air berubah menjadi darah. Terus. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Ayat 17 saja sampai 21. Dari hal yang berikut akan kau ketahui, bahwa akulah Tuhan. Lihat. Dengan tongkat yang di tanganku ini. Tongkat di tanganku ini. Terus. Akan kupukul air yang di sungai Nil. Kupukul air yang di sungai Nil. Dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan air itu berubah menjadi darah. Terus. Dan ikan yang di dalam sungai Nil akan mati. Otomatis. Terus. Sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Ya. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Iya, marilah kita melihat peristiwa itu. Ayat 19 sampai 21. Tuhan berfirman kepada Musa. Iya. Katakanlah kepada Harun. Iya. Ambillah tongkatmu. Katakanlah hal itu kepada Harun. Ambillah tongkatmu terus. Ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir. Iya. Ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka. Iya, terus. Supaya semuanya menjadi darah. Semua kumpulan air menjadi darah. Terus. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir. Iya. Bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Bahkan di wadah apapun. Terus. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Iya. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air. Dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Terus. Di depan mata Firaun. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Di sungai Nil berubah menjadi darah. Ayat 21. Matilah ikan di sungai Nil. Iya. Sehingga sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir terus tidak dapat minum air dari sungai Nil. Tidak dapat minum air dari sungai Nil. Dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Puji Tuhan. Tulah pertama. Di sini kita melihat air berubah menjadi darah. Maka matilah ikan-ikan yang ada di sungai Nil. Sehingga sungai Nil itu berbau busuk. Akibatnya air tidak dapat digunakan dan tidak dapat diminum oleh orang-orang Mesir. Puji Tuhan. Tadi penghukuman sangkakala pertama ke bumi. Hanguslah rumput-rumput hijau. Sebetulnya itu makanan bagi kawanan domba. Hukuman yang kedua berlaku bagi seluruh air di tanah Mesir. Sehingga air berubah menjadi darah. Akibatnya air tidak dapat digunakan dan tidak dapat diminum oleh orang-orang Mesir.
Proses terjadinya air berubah menjadi darah. Musa memukul sungai Nil dengan tongkat yang di tangannya. Amin, saudaraku. Musa memukul sungai Nil dengan tongkat yang ada di tangannya itu, sehingga air berubah menjadi darah. Dan ini sangat tragis sekali. Ya, makhluk hidup terancam dengan makanan, itulah hukuman yang pertama dari sangkakala yang pertama. Kemudian terancam dengan minuman, hukuman dari sangkakala yang kedua. Sangat tragis sekali. Kemudian, kalau berbicara tentang darah, maka kita akan mengingatkan kita dengan pengorbanan dan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, saudaraku. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sedangkan tongkat selalu terhubung dengan gembala atau pemimpin. Berarti pimpinan dari sebuah ajaran, berarti pimpinan dari sebuah ajaran yang sehat dan baik, cap meterainya adalah darah. Tandanya adalah darah. Itu ajaran yang sehat. Selalu ditandai dengan darah. Puji Tuhan. Pendeknya, pengajaran yang sehat, pengajaran yang baik dan benar adalah pengajaran yang berbicara tentang darah salib Kristus. Bukan berbicara tentang hal-hal yang lahiriah. Bukan berbicara tentang kesibukan dunia. Bukan berbicara tentang kedudukan, jabatan, uang, harta, kekayaan. Itu ajaran yang tidak sehat. Justru oleh semua perkara itu, kalau orang itu tidak bisa mengendalikan dirinya, menyebabkan, menimbulkan sehingga dia begitu jauh dari Tuhan. Jadi ajaran sehat, cap meterainya, tandanya darah. Amin, saudaraku. Bukan bicara soal berkat mujizat, bukan. Justru karena harta, kekayaan, kedudukan, kalau orang itu tidak bisa mengendalikan dirinya, justru itu semua bisa menyebabkan seorang jauh dari Tuhan, sekali berapapun dia. Jangankan sidang jemaat, hamba Tuhan juga. Kalau ajarannya tidak sehat, perkara lahiriah membuat dia akan jauh dari Tuhan. Yang membuat kafir dengan Israel bersatu, yang jauh menjadi dekat oleh darah salib. Sebab tembok pemisah telah dirubuhkan, itulah hukum Taurat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Sebagai bukti sebagai bukti kita lihat dulu 7 sidang jemaat di Asia Kecil. Yang jemaat yang pertama dan yang terakhir. 7 sidang jemaat di Asia Kecil. Semuanya ada di dalam jangkauan Tuhan. Sebab segala kelebihan dan kekurangan mereka terlihat jelas di mata Tuhan. Secara khusus dari 7 sidang jemaat yang diselidiki oleh Tuhan di Asia Kecil, semuanya di Asia Kecil, kita lihat secara khusus jemaat yang pertama dan yang terakhir ya. Kita lihat ajaran yang sehat selalu dipimpin, selalu pimpinan ajaran sehat itu selalu ditandai dengan darah. Bukan bicara soal yang lahiriah. Wahyu pasal yang kedua, ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga terlebih dahulu. Ini jemaat yang pertama. Kita lihat yang pertama dan yang terakhir, awal akhir saja dari 7 sidang jemaat yang dikoreksi oleh Tuhan yang ada di Asia Kecil. Baca. Kepada jemaat di Efesus. Iya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ini jemaat yang pertama dikoreksi oleh Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Baik jeripayahmu. Jeripayah mereka luar biasa. Terus ketekunanmu. Ketekunan terus. Aku tahu. Ya. Bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Ya. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Terus. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Tidak demikian. Terus berarti tetapi yang sebenarnya tidak demikian berarti mereka sabar. Terus. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Terus ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena nama Tuhan. Terus. Dan tidak mengenal lelah. Perhatikan. Tuhan melihat pekerjaan dari sidang jemaat di Efesus. Maupun jerih lelah, jerih payah. Maupun ketekunan. Dan sabar terhadap pendusta. Bahkan rela menderita karena nama Tuhan. Dan mereka tidak mengenal lelah. Itu kelebihan dari sidang jemaat di Efesus. Jemaat yang pertama yang dikoreksi oleh Tuhan. Kemudian ayat yang keempat.
Namun demikian aku mencela engkau. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu. Karena engkau telah meninggalkan. Tetapi di sini kita melihat, sekalipun jemaat di Efesus memiliki sederet kelebihan, Tuhan berkata, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Pertama-tama kasih Allah itu dinyatakan di atas kayu salib. Itu yang ditinggalkan oleh mereka. Darah salib ditinggalkan oleh sidang jemaat di Efesus, sehingga mereka kehilangan kasih semula. Jadi tidak ada artinya sederet kelebihan yang dimiliki oleh jemaat di Efesus kalau tidak ada ajaran sehat dengan tanda darah. Amin, saudaraku. Justru mereka jauh dari Tuhan, kehilangan kasih semula. Lihat, kesalahan yang seperti ini di mata Tuhan seperti apa? Coba, ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Iya. Kejatuhan karena tidak menghargai darah salib adalah kejatuhan yang amat dalam, melebihi dari kejatuhan-kejatuhan yang lain. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi betul, ajaran sehat, ajaran baik, meterainya, tandanya adalah darah salib. Bukan soal perkara lahiriah, bukan mukjizat, bukan tanda heran, bukan perkara perkara lahiriah, bukan harta kekayaan, uang, bukan. Sejuta kali mukjizat terjadi di depan mata. Kalau orang itu tidak mau memikul salib, orang itu akan terpisah jauh dari Tuhan. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Jadi karena meninggalkan ajaran sehat, tidak ada lagi tanda darah. Kejatuhan mereka amat dalam. Banyak sidang jemaat, 7 sidang jemaat. Kejatuhan mereka tidak dikatakan kejatuhanmu ada dalam, tetapi terkhusus untuk sidang jemaat di Efesus ini, karena mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Tuhan katakan kejatuhanmu amat dalam. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu sidang jemaat yang pertama, tidak menghargai ajaran sehat, tidak menghargai tanda darah. Sidang jemaat yang terakhir, yang dikoreksi oleh Tuhan. Khusus kita lihat awal dan akhir saja. Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan ayat 16, baca. Kepada jemaat di Laodikia. Iya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Malaikat sidang jemaat itu gembala sidang, hamba Tuhan yang diurapi gembala sidang. Terus? Inilah firman dari Amin. Iya. Saksi yang setia dan benar. Iya. Permulaan dari ciptaan Allah. Iya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan melihat segala sesuatu. Aku tahu. Jadi tidak bisa kita main belakang terhadap istri, terhadap suami, terhadap orang tua, terhadap anak, atau terhadap orang yang di sekitar kita. Kita hidup, kita memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan, kepada sesama, kepada ibadah, kepada pelayanan, kepada yang Tuhan percayakan. Terus? Engkau tidak dingin dan tidak panas. Tuhan katakan engkau tidak dingin. Sidang jemaat di Laodikia tidak dingin, tidak panas. Terus? Alangkah baiknya jika engkau dingin. Yang Tuhan mau dingin, dingin betul. Panas, panas betul. Sungguh-sungguh. Terus? Jadi karena engkau suam-suam kuku. Suam-suam, hangat-hangat kuku. Tidak dingin, tidak panas itu maksudnya. Terus? Dan tidak dingin atau panas. Ya. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Puji Tuhan. Lihat. Kondisi rohani daripada sidang jemaat di Laodikia betul-betul ada dalam jangkauan Tuhan. Tuhan melihat keberadaan mereka. Pengikutan jemaat di Laodikia ini adalah suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Yang Tuhan mau dingin, dingin betul, panas, panas betul. Artinya mengikuti Tuhan harus sungguh-sungguh. Tidak boleh setengah hati. Kemudian ayat 17. Sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan mereka memahami ajaran seperti ini? Ayat 17, lihat ajaran yang mereka terima. Ayat 17. Karena engkau berkata, ya, aku kaya. Aku kaya. Dan aku telah memperkayakan Aku telah memperkayakan diriku dengan harta, dengan uang. Terus? Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Tidak kekurangan. Oh ya, mungkin secara lahiriah. Terus?
Dan karena engkau tidak tahu. Tapi mereka tidak sadar sesungguhnya mereka di hadapan Tuhan seperti apa, Yosua? Bahwa engkau melarat dan malang. Melarat malang, miskin, buta dan telanjang. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini kita melihat jemaat di Laodikia bergantung kepada harta dan kekayaan. Itu ajaran yang mereka anut, sehingga pengikutan mereka suam-suam kepada Tuhan. Seandainya mereka tidak bergantung kepada harta, tidak bergantung kepada uang, tidak bergantung kepada kekayaan, tidak bergantung kepada perkara lahiriah, mereka pasti sungguh-sungguh. Tetapi karena mereka bergantung kepada harta, bergantung kepada kekayaan, sehingga mereka jauh dari Tuhan. Inilah ajaran yang tidak sehat karena tidak ada tanda darahnya. Kalau ajaran yang sehat, ajaran yang baik pasti ada tanda darah. Itu sidang jemaat, jangan keliru mengikuti Tuhan. Jangan enak-enak kalau gembala berkata, diberkati. Tiap minggu khotbah seperti itu. Itu saya selalu mohon kepada Tuhan supaya sidang jemaat juga doakan saya supaya terus terjadi pembuka rahasia firman. Kalau terjadi pembuka rahasia firman, maka kuasanya segala rahasia yang terkandung di dalam hati akan tersingkap. Segala dosa yang terselubung akan tersingkap. Pendeknya, dosa dibongkar dengan tuntas. Berkat tidak bisa membongkar dosa. Harta kekayaan tidak bisa membongkar dosa. Ajaran sehat yang bisa membongkar dosa. Capnya, meterainya, tandanya darah. Amin, saudaraku. Ayo, perhatikanlah firman ini sungguh-sungguh. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Oleh sebab itu, Tuhan berkata, tadi sidang jemaat Laodikia merasa mereka kaya, tidak kekurangan apa-apa. Tapi sebaliknya di mata Tuhan, engkau tidak tahu bahwa engkau, yang pertama, melarat malang miskin. Yang kedua, buta. Yang ketiga, telanjang. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Tapi kita tidak fokus di situ. Saya hanya memberitahu ajaran sehat, ajaran yang baik selalu ditandai dengan darah. Cap meterainya adalah darah. Korban Kristus. Itu ajaran sehat. Dalam hal itu Rasul Paulus memiliki pendirian yang kuat. Sekalipun orang Yahudi menghendaki tanda-tanda heran, mujizat-mujizat, sementara Yunani menghendaki hikmat, seperti ahli Taurat mengerti firman tapi tidak melakukannya. Tapi Rasul Paulus tidak terpengaruh. Dia tetap memberitakan ajaran sehat, yaitu pribadi Yesus yang disalibkan. Nanti kita bisa melihat maksud dari ajaran itu. Baik. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan lagi kita mempermain-mainkan darah salib Kristus. Jangan lagi mempermain-mainkan pengorbanannya. Ya, amin saudaraku. Apalagi yang sudah imam-imam, yang sudah melayani sesuai dengan karunia-karunia Roh Kudus, sesuai dengan jabatan-jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan. Jangan lagi bermain-main dengan darah salib. Jangan lagi bermain-main dengan korban Kristus. Puji Tuhan. Lihat ya, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayat 19, baca. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Ternyata perbuatan sia-sia itu juga dosa kutu nenek moyang, dosa warisan juga. Itu harus dipatahkan oleh salib. Terus, bukan dengan barang yang fana. Nah, ditebus dari perbuatan yang sia-sia, dosa warisan, bukan dengan barang fana. Terus, bukan pula dengan perak. Bukan pula dengan perak atau emas. Terus, melainkan dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal. Terus, yaitu darah Kristus. Darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba. Yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan. Kita harus sadari bahwa kita ditebus dari perbuatan sia-sia. Dosa warisan itu bukan dengan barang fana, yaitu harta kekayaan, uang yang banyak. Dan bukan pula dengan perak dan emas, walaupun itu begitu menarik karena indah.
tapi sifatnya tidak kekal. Kita ditebus oleh darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sifatnya kekal, lebih indah dari perak dan emas, bahkan barang fana. Lebih indah penebusan oleh darah salib, lebih indah daripada perak dan emas, lebih indah dari harta yang fana. Itu harus kita sadari. Sebab itu jangan lagi bermain-main dengan dosa. Jangan lagi bermain-main dengan korban Kristus. Kalau sudah pernah mengalami penebusan, kiranya dapat dipahami dengan baik, ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita semua dipanggil dari kegelapan dosa oleh karena kemurahan, oleh karena darah salib. Lalu selanjutnya dipilih. Itulah yang disebut bangsa yang kudus, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, untuk melayani Dia. Itu bangsa yang kudus. Imamat rajani, umat yang terpilih, imam rajani, bangsa yang kudus. Puji Tuhan. Melayani harus dalam kekudusan, imam rajani dalam kekuasaan. Itu orang yang dipilih, itu yang melayani Tuhan. Jadi harus disadari itu. So itu jangan bermain-main dalam melayani lagi. Amin, saudaraku. Jangan lagi bermain-main dengan darah salib Kristus. Hargai korban Kristus. Puji Tuhan. Darah salib lebih indah dari perak dan emas. Bagi manusia duniawi yang tidak mengerti nilai ketebusan, perak dan emas lebih indah dari darah salib. Tapi bagi saya yang sudah mengerti nilai ketebusan, darah salib jauh lebih indah dari perak dan emas. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Perlu untuk diketahui. Barang siapa mengenal harga daripada ketebusan, maka jiwanya tentu tidak akan bermain-main dengan dosa lagi, ya. Amin, saudaraku. Barang siapa mengenal harga daripada ketebusan, maka jiwanya tidak akan bermain-main lagi dengan dosa. Injil Lukas 7 ayat 47, baca. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Sebab itu aku berkata kepadamu. Ayat 47 saja ya penulisan, tapi tidak salah. Dia boleh awali dulu pembacaan ayat 44 supaya tahu nanti kisahnya. Baca. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Iya. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, iya, Ia berkata kepada Simon. Simon si kusta, orang Farisi. Kusta itu putih tapi penyakit. Kebenaran diri sendiri itu penyakit. Itu bukan kebenaran dari salib. Terus? Engkau lihat perempuan ini, iya, aku masuk ke rumahmu, iya, namun engkau tidak memberikan aku air, iya, untuk membasuh kakiku. Iya. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata, iya, dan menyekanya dengan rambutnya. Iya, terus? Engkau tidak mencium aku. Tidak mencium aku. Tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Iya, terus? Itu yang kedua. Yang ketiga, terus? Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak. Iya. Tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Iya, dia lebih banyak. Perbuatan kasihnya lebih banyak. Orang perempuan berdosa ini, perempuan yang terkenal berbuat dosa, perbuatan kasihnya lebih banyak dari perbuatan kasih Simon si kusta. Ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, iya, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Iya, terus? Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Terus? Tetapi orang yang sedikit diampuni, iya, sedikit juga ia berbuat kasih. Perhatikan, banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Sedikit diampuni, sedikit berbuat kasih. Perempuan yang terkenal berbuat dosa, banyak berbuat kasih. Karena dia telah, dosanya yang banyak itu telah diampuni oleh Tuhan. Artinya, perempuan yang terkenal berbuat dosa, mengenal arti ketebusan. Setelah dia mengenal arti ketebusan oleh darah salib, dia tidak lagi bermain-main dengan darah salib. Selain banyak berbuat kasih di hadapan Tuhan. 3 perkara yang wajar tidak bisa dilakukan oleh Simon si kusta. Yang pertama, mengambil air dan membasuh kaki. Itu hal yang lumrah saja.
Kemudian mencium pipi kanan dan pipi kiri Yesus Kristus. Yang ketiga, meminyaki kepala Yesus. Simon Sikusta hal yang lumrah, 3 hal yang lumrah dia tidak bisa lakukan. Sebaliknya, perempuan yang terkenal berbuat dosa, 3 hal yang luar biasa dilakukan. Dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Yang kedua, dia tidak berhenti mencium kaki Yesus. Yang ketiga, dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang berharga. Kenapa dia lakukan sesuatu yang besar? Karena dosanya yang besar, yang banyak itu telah diampuni. Itu sebabnya dia banyak berbuat kasih. Pendeknya, perempuan yang terkenal berbuat dosa menghargai nilai ketebusan oleh darah salib, sehingga dia tidak lagi bermain-main dengan darah salib. Tidak bermain-main lagi dengan dosa. Dia tidak lagi kembali mengulangi dosa. Coba kalau kita lihat ayat yang ke-37, supaya saudara tahu seperti apa dosanya. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Di kampung itu, di kota itu, ada seorang perempuan yang terkenal karena dosa. Banyak orang berbuat dosa, tapi belum tentu terkenal. Berarti orang ini dosanya itu luar biasa, sampai oleh karena dosa itu begitu dia terkenal. Tetapi setelah dia mengerti arti dari sebuah nilai ketebusan, dia tidak mau lagi bermain-main dengan dosa. Dia tidak lagi bermain-main dengan darah salib Kristus. Ingat dari mana kita diambil dulu. Begitu jahatnya, begitu najisnya oleh karena perzinahan. Begitu kotornya. Sampai perempuan ini terkenal karena dosa itu semua. Tapi setelah dia mengerti arti sebuah nilai ketebusan oleh darah salib, dia tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan. Bahkan dia banyak berbuat kasih. Karena dosanya yang banyak itu telah diampuni. Beda. Ciri-ciri sedikit diampuni. Orang semacam ini ibadahnya, perbuatan kasihnya sedikit di tengah ibadah dan pelayanan. Tidak banyak. Korbannya sedikit di tengah ibadah dan pelayanan. Tidak banyak. Hatinya kepada Tuhan sedikit, tidak banyak diberikan kepada Tuhan. Itu ciri-ciri dosanya sedikit diampuni. Coba kalau dia merasa dosanya diampuni banyak, pasti korbannya banyak. Pengorbanannya, penyerahannya, semuanya diserahkan kepada Tuhan. Karena sudah mengerti arti nilai sebuah ketebusan oleh darah salib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali memperhatikan hukuman sangkakala yang kedua. Sekilas soal darah ya. Puji Tuhan. Tadi air berubah menjadi darah. Kita lebih dalam lagi. Kita kembali memperhatikan hukuman sangkakala yang kedua. Wahyu 8 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Sebentar. Ingat, pemulihan yang jauh menjadi dekat tidak bisa dengan harta. Itu ajaran yang tidak sehat. Selain darah salib. Sesuai dengan Kolose. Wahyu pasal 8 ayat 8. Baca kembali Yosua. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya. Iya. Dan ada sesuatu seperti gunung besar. Ada sesuatu. Ya, terus? Yang menyala-nyala oleh api. Iya, terus? Dilemparkan ke dalam laut. Sampai di situ. Perhatikan hukuman sangkakala yang kedua oleh malaikat yang kedua. Ada sesuatu seperti gunung besar. Ada sesuatu seperti gunung besar. Yang menyala-nyala oleh api. Kemudian dilemparkan ke dalam laut. Puji Tuhan. Haleluya. Ini adalah penghukuman terhadap orang-orang yang tidak menghargai darah salib. Korban Kristus. Itu menunjuk kepada orang-orang yang bermain-main dengan dosa. Mengulangi lagi, kembali lagi dosa yang sama. Pengakuan dan pertobatannya tidak sungguh-sungguh. Puji Tuhan.
gunung yang besar itu menunjuk kepada gunung yang besar selalu terkait dengan Golgota. Selalu terkait dengan gunung Golgota. Sebab disitulah darah salib tercurah. Tidak ada lagi gunung yang lebih besar dari gunung Golgota. Karena disitulah darah salib tercurah. Jadi orang yang tidak menghargai darah yang berkuasa mengampuni, menebus, bahkan berkuasa menyucikan dosa, akan mengalami penghukuman dari sangkakala yang kedua. Tadi lihat, ada sesuatu seperti gunung besar. Kemudian gunung itu menyala-nyala oleh api kehangatan murka, yaitu dilemparkan ke dalam laut. Orang-orang yang tidak lagi menghargai korban Kristus, bermain-main dengan darah Yesus, mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Berarti pertobatannya tidak sungguh-sungguh, pengakuan dosanya tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Inilah yang dilanda oleh penghukuman dari sangkakala yang kedua, yang ditiup oleh malaikat yang kedua. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Injil Matius 21 ayat 21. Saya berharap kita semua bisa mengikuti, baik juga anak-anak Tuhan yang mengikuti live streaming dimanapun Anda berada. Ikuti ayat per ayat. Injil Matius pasal 21 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Baca baik-baik. Yesus menjawab mereka. Boleh baca penulisan ayat 21 supaya tahu peristiwanya. Baca dimulai ayat 8. Baca perikop. Yesus mengutuk pohon ara. Iya. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, iya, Yesus merasa lapar. Lapar dia. Terus? Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Iya. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu. Apa-apa pada pohon itu? Selain daun-daun saja. Daun saja. Terus? Katanya kepada pohon itu, iya, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Iya. Terus? Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Tidak mengalami pertobatan lagi toh? Kalau bertobat ujung-ujungnya nanti pasti berbuah. Seperti pohon anggur. Kalau dia melekat pada pokok anggur, carang melekat pada pokok anggur kan pasti menghasilkan buah yang banyak. Amin, saudaraku. Nah, kalau sudah dikutuk, tidak lagi berbuah, berarti tidak akan lagi mengalami pemulihan, tidak ada lagi pertobatannya. Amin, saudaraku. Kemudian baca terus. Melihat kejadian itu, ya, tercenganglah murid-muridnya. Tercenganglah murid-muridnya terus. Lalu berkata, ya, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Ya, pohon ara dikutuk oleh Tuhan dan menjadi kering. Berarti orang semacam ini tidak lagi mendapat kesempatan untuk bertobat, apalagi menghasilkan buah yang manis. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang, boleh ditulis tadi itu ayat 18 sampai 20. Sekarang ayat 21. Yesus menjawab mereka, ya, Aku berkata kepadamu, terus, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, percaya terhadap darah salib, terus, dan tidak bimbang dengan iman, terus, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Iya, terus, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah, campaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Saudaraku, inilah kabar ketebusan. Kalau hati kita terbuka untuk pekerjaan kelepasan dari Tuhan oleh darah salib Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Maka kita mendapatkan ketebusan sampai akar-akarnya, sampai sumber dosa. Puji Tuhan. Sehingga seseorang tidak bermain-main atau tidak lagi atau mengulangi untuk berbuat dosa. Tadi pohon ara itu sampai akar-akarnya kering. Di ayat yang ke-18 sampai ayat 20. Karena tidak berbuah. Tidak berbuah berarti tidak diberi lagi kesempatan untuk bertobat. Tidak lagi menghargai, berarti orang semacam ini tidak menghargai korban Kristus, darah salib. Lalu pada ayat 21,
jelas sekali Tuhan berkata kepada murid-murid, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang dengan iman oleh penebusan oleh darah salib, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung," langsung dikaitkan dengan gunung. Kalau Tuhan berkata, "Terkutuklah pohon ara," maka murid-murid juga bisa melakukan hal yang sama. Bahkan gunung ini juga akan beranjak dan tercampak ke dalam laut, dan itu akan terjadi. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Inilah kabar ketebusan. Kalau hati kita terbuka untuk pekerjaan kelepasan dari Tuhan yang dikerjakan oleh darah salib, maka kita mendapat ketebusan sampai akar-akar, yaitu sumbernya dosa. Sehingga seseorang tidak lagi bermain-main, tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Oh, haleluya, puji Tuhan. Itu seperti sesuatu gunung besar tapi bernyala-nyala oleh api. Itu kehangatan murka, amarah karena tidak lagi menghargai. Gunung besar tidak lain tidak bukan, sudah pasti gunung Golgota, karena di situ darah salib tercurah. Tidak ada lagi yang melebihi gunung Golgota. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi jangan berkata, "Aku tidak bisa. Kok aku sukar melepaskan diri dari dosa ini, dosa kenajisan ini, dosa kejahatan ini, kesombongan, dusta, kemunafikan, sandiwara dan lain sebagainya." Kalau mau bisa. Kalau mau bisa. Tuhan berkata dengan jelas, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya atas ketebusan oleh darah salib dan tidak bimbang, bukan saja dengan berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi yang lebih besar, yaitu jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Asal kita mau membuka hati kepada kabar kelepasan oleh darah salib. Bukalah hati. Bukalah hati malam ini. Buka. Jangan bertahan lagi. Baik dosa, kenajisan dalam pikiran, mungkin tidak berbuat najis dalam persetubuhan, tapi najis dalam pemikiran di hati. Akui malam ini. Tidak ada yang mustahil. Amin, saudaraku. Ayo, malam ini kita menangis nanti kepada Tuhan. Jangan lagi dengar ajaran-ajaran yang tidak sehat. Ajaran yang tidak sehat itu berbicara soal harta, uang, kekayaan, mukjizat dan lain sebagainya. Ajaran sehat selalu meterainya adalah darah. Kalau ajarannya hanya bicara uang, nanti itu yang membuat seseorang jauh dari Tuhan, sampai jatuh ke akar-akar dosa yang paling dalam. Malam ini tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan bisa mengutuk pohon ara tidak lagi berbuah, kita juga bisa bahkan lebih. Dan berkata kepada gunung, beranjak, tercampaklah ke dalam lautan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami. Tercampaklah ke dalam lautan. Itu penghukuman bagi laut. Ya, amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi kesimpulannya, pohon ara itu sama dengan kebenaran diri sendiri, sama dengan kebenaran Taurat, sama dengan agama Yahudi. Puji Tuhan. Adam pernah juga hidup di dalam kebenaran diri sendiri. Ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka jadi telanjang. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, walaupun tidak berpakaian, mereka tidak menyadari diri telanjang. Setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka menyadari bahwa mereka sudah telanjang, akhirnya menyemat daun pohon ara dan dibuat jadi cawat. Ini kebenaran diri sendiri, kebenaran hukum Taurat.
seperti pohon ara tadi. Ajaran yang tidak sehat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Oh, haleluya. Malam ini kita akui semua kesalahan kita. Kalau mau terlepas dari penghukuman dari sangkakala yang kedua, tidak ada yang mustahil. Itu janji Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Asal mau. Puji Tuhan. Yeremia 51. Jangan tutup hatimu untuk kabar ketebusan oleh darah salib. Jangan tutup, bahaya. Menangislah malam ini. Kita di kaki salib sebentar. Haleluya. Jangan karena kalau diberkati harta baru menangis. Tapi perlu juga darah salib. Ditinggikan, diagungkan. Yeremia 51. Hati-hati. Ada juga tandingan dari gunung yang besar. Itulah Bukit Joljuta. Ada lagi tandingannya. Hati-hati dengan ajaran itu. Yeremia 51 ayat 25 sampai 26. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Sesungguhnya aku menjadi lawanmu. Ya. Hai gunung pemusnah. Hai gunung pemusnah. Terus. Demikianlah firman Tuhan. Tadi gunung Joljuta melepaskan, menebus dosa. Terus. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Yang memusnahkan seluruh bumi. Iya. Di sini gunung malah memusnahkan seluruh bumi. Terus. Aku akan mengacungkan tanganku kepadamu. Tapi Tuhan berkata, aku mengacungkan tanganku kepadamu. Terus. Menggulingkan engkau dari bukit batu. Iya. Dan membuat engkau menjadi gunung api yang telah padam. Iya, gunung api yang telah padam. Tidak ada lagi murkanya. Terus. Orang tidak akan mengambil batu penjuru atau batu dasar daripadamu. Tidak pantas jadi batu penjuru, dasar dari bangunan. Tidak pantas menjadi kekuatan kita. Kekuatan kita hanyalah gunung batu yang besar, Bukit Joljuta, korban Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jangan lagi ditipu-tipu dengan gunung-gunung yang lain. Hanya bicara soal berkat-berkat, mukjizat-mukjizat. Gunung Joljuta jauh lebih besar. Darah salib, dasar kita untuk melayani Tuhan. Kalau dasar kita yang lain-lain melayani Tuhan, menjadi sesat jauh dari Tuhan. Bahkan terpisah suami istri. Jangan cari gunung yang seperti itu. Beradalah di gunung yang besar. Menerima ajaran sehat dengan tanda darah salib. Yang jauh menjadi dekat. Sehingga ada damai sejahtera dalam nikah rumah tangga. Ada ketenangan yang luar biasa. Ada hubungan intim. Itulah nyanyian baru. Hubungan itu bukan soal hubungan, tapi di situ ada perasaan yang berbunga-bunga sehingga menghasilkan buah anak laki-laki. Itulah yang menggembalakan nanti Israel di akhir zaman. Ayo mulai malam ini kita melangsungkan hubungan intim dengan Tuhan. Bukan hubungannya, tapi perasaan kita yang luar biasa dengan Tuhan. Nanti akan melahirkan anak laki-laki. Itu yang akan menggembalakan kita semua nanti dengan gada besi. Sesuai dengan Wahyu pasal 12. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, jangan lagi dasar yang lain ya. Ke gunung-gunung yang lain ya. Amin, saudaraku. Terimalah ajaran sehat. Meterainya darah salib. Itu gunung yang lebih besar. Itu dasar kita. Kalau dasarnya yang lain, nanti kita kecewa, putus asa, melihat kesalahan suami nangis, melihat kesalahan istri bersungut-sungut, kita tinggalkan dan lain sebagainya. Tapi kalau dasar kita melayani adalah korban Kristus, gunung batu yang luar biasa itu yang teguh, kita kuat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Maka saya sangat bersyukur, terima kasih Tuhan. Dulu pernah sempat saya mau terpengaruh dengan arus pelayanan dengan cara-cara yang lain.
Hampir saya terjerumus di situ. Supaya bagaimana Tuhan, kok jemaat sedikit? Hampir. Tapi Tuhan terus teguhkan hati saya. Ayo, ajaran sehat, ajaran baik. Meterainya darah salib. Sampaikan terus hambaku Daniel. Saya bilang, iya Tuhan. Maka kitalah yang paling beruntung di sini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Baik. Saudaraku, pendeknya, ajaran yang keluar dari gunung-gunung yang lain, itu arahnya kepada antikris. Kalau roh antikris itu roh antikris itu roh jual dan beli. Itu roh antikris, perkara lahiriah saja. Kiranya dapat dipahami. Tetapi kalau kita berada di gunung yang besar, kita akan tertolong. Itulah darah salib Kristus. Puji Tuhan. Saudaraku, saya tambahkan sedikit. Darah selalu ada suaranya, ya. Darah selalu ada suaranya. Itu diterangkan dalam tabernakel, rumah Tuhan. Rumah Tuhan, bait Allah, bahasa Inggrisnya tabernakel. Ya, darah itu selalu ada suaranya. Itu diterangkan dalam tabernakel. Oleh sebab itu, Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun tabernakel. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-25, tapi tidak ada waktu untuk ke situ. Tujuannya supaya Tuhan berdiam, bertahta di antara umatnya. Itu saja tujuannya. Tapi banyak orang Kristen hanya mengerti Musa naik ke gunung Sinai hanya untuk menerima 2 loh batu. Tidak, salah. Kalau hanya 2 loh batu, tempatnya ditaruh di mana? Musa ada di gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Itu persekutuan untuk mendapatkan ilham Roh Kudus di dalam rangka pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Tabernakel, rumah Tuhan yang sempurna. Baru disitulah dia mendapat petunjuk seperti apa panjang dan lebar dan tinggi daripada rumah Tuhan, tabernakel. Baik 3 dimensi. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian tadi tujuannya supaya Tuhan berdiam dan bertahta di antara umatnya sesuai dengan Keluaran pasal yang ke-25. Kemudian setelah tabernakel dibangun, selanjutnya diurapi dengan minyak dan diperciki dengan darah. Amin, saudaraku. Tapi bolehlah kita baca dulu itu sedikit. Keluaran 25 terlebih dahulu. Baca perikopnya. Demikianlah firman Tuhan. Perikop yang pertama, petunjuk. Baca. Petunjuk untuk mendirikan kemah suci, tabernakel. Ya. Setelah itu baru baca langsung ayat 21 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut. Ya. Dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum. 2 loh batu itu tempatnya, 2 loh batu, tabut perjanjian itu tempatnya 2 loh batu tempatnya 2 loh batu adalah tabut perjanjian. Jadi bukan, tadi saya sudah katakan orang Kristen hanya mengerti 2 loh batu. Padahal lebih daripada itu, tabernakel. Sebab tabernakel disitulah tempatnya 2 loh batu. Hidup kita ini tempatnya firman Tuhan. Kita hidup untuk firman. Firman untuk kita, kita untuk firman. Amin, saudaraku. Tidak lebih, tidak kurang. Itu sebabnya Tuhan anjurkan supaya rumah Tuhan, bahasa Inggrisnya tabernakel, dibangun. Terus? Yang akan kuberikan kepadamu. Ya, ayat 22. Terus? Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Di sanalah aku bertemu dengan engkau. Terus? Dan dari atas tutup pendamaian itu. Iya. Dari antara kedua keruk yang di atas tabut hukum itu. Iya, terus? Aku akan berbicara dengan engkau. Iya. Tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu. Puji untuk Tuhan. disampaikan kepada Jadi Israel. Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun tabernakel supaya Tuhan berhadirat, bertahta dan memerintah di situ. Di luar tabernakel Tuhan tidak memerintah. Di padang gurun Tuhan tidak memerintah. Jadi Tuhan berhadirat di tabernakel, di rumah Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian setelah rumah Tuhan dibangun, tadi saya sudah katakan, rumah Tuhan selain diminyaki dengan minyak urapan, juga diperciki dengan darah.
Itu asal mulanya tadi, darah itu selalu bersuara. Itu diterangkan dalam tabernakel. Keluaran. Ayat yang keempat mulai. Keluaran 40. Ayat yang ke-9 langsung disingkatkan supaya cepat. Keluaran 40 ayat 9. Baca judulnya. Tuhan, ya. Musa mendirikan kemah suci. Tabernakel. Terus? Kemudian kau ambillah minyak urapan. Ya. Dan kau urapilah kemah suci. Ya. Dengan segala yang ada di dalamnya. Terima kasih. Jadi setelah tabernakel dibangun, lalu diurapi dengan minyak urapan. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Ibrani pasal 9. Ayat yang ke-18 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Darah domba jantan, darah lembu jantan tidak berlaku. Itu perjanjian yang pertama. Ayat 19. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat. Puji Tuhan. Terus ayat 20 sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Jadi setelah diminyaki, diurapi dengan minyak, kemudian tabernakel juga diperciki dengan darah. Dimulai dari pintu gerbang sampai ke ruangan maha suci. Dimulai dari pintu gerbang, terus di sini ditemukanlah darah itu. Ini misbah korban bakaran, itulah salib yang dikorbankan, anak domba itulah pribadi Yesus yang disalibkan. Terus darah itu dibawa sampai ke tabut perjanjian, semuanya diperciki oleh darah. Jadi saudaraku, betul-betul darah itu bersuara dan sudah diterangkan di tabernakel. Betul-betul darah itu bersuara. Amin saudaraku? Puji Tuhan. Betul-betul darah itu bersuara. Oleh sebab itu, saya mau sampaikan malam ini, sampai di mana derajat rohani kita, sampai di situ juga darah itu bersuara kepada kita semua. Amin saudaraku. Sampai di mana derajat rohani kita, sampai di situlah darah itu, di situ juga darah itu bersuara. Darah Yesus lebih hebat dari darah Habel, sekalipun darah Habel bersuara dari tanah. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita hargai darah salib ini sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Ayat yang terakhir, Wahyu pasal 5 ayat 9 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Kitab yang dimeterai. Terus? Dan mereka menyanyikan nyanyian baru, katanya. Terus? Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Ya. Karena engkau telah disembeli. Disembeli. Terus? Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ya, itu suara darah. Dimulai dari penebusan. Ditebus oleh darah, dibeli oleh darah. Ayat 10. Setelah itu? Dan kau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Menjadi suatu kerajaan. Terus? Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Darah setelah ditebus oleh darah Yesus, dipanggil, ditebus oleh darah salib, kemudian dijadikan sebagai imamat rajani, menjadi suatu kerajaan, menjadi suatu imam-imam bagi Allah, suatu kedudukan yang sangat tinggi dan istimewa.
Sejauh mana derajat daripada kerohanian kita. Di situ darah Yesus tetap bersuara. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Hebatnya darah Yesus berkuasa. Dan suaranya itu luar biasa menolong kehidupan kita semua. Paham, saudaraku? Ayo. Kita sudah lihat penghukuman sangkakala pertama terhadap bumi. Hanguslah semua daun-daunan yang hijau. Makanan dari kawanan domba. Hukuman sangkakala yang kedua. Menimpa laut. Sehingga air atau laut berubah menjadi darah. Kalau seseorang sudah tidak bisa lagi makan dan minum. Habislah hidup. Tamatlah riwayat manusia. Barangkali hari ini kita masih bebas melakukan ini itu, bersembunyi melakukan kejahatan kenajisan. Tapi satu kali nanti, hukuman sangkakala pertama kedua tidak bisa lagi dihindari. Amin, saudaraku. Tidak bisa lagi dihindari. Selagi masih ada kesempatan, doa dari seorang pemimpin pujian telah diucapkan sesuai dengan Wahyu pasal 8 ayat 1. Waktu yang tersisa tinggal sedikit lagi. Kira-kira setengah jam lamanya. Wahyu 8 ayat 1. Ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh. Sunyi senyaplah surga. Kira-kira setengah jam lamanya. Berarti waktu yang tersisa tinggal sedikit. Bukan dikatakan 1 jam. Tapi setengah jam lamanya. 1, itu menuju kepada Allah yang Maha Esa. Tabiatnya kasih. Berarti kasih dan kemurahannya. Tinggal sedikit lagi. Kalau dikatakan kira-kira setengah jam lamanya. Kenapa ada kata kira-kira? Karena kita tidak tahu Tuhan datang kapan. Entah 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Kita tidak tahu. Tapi waktu yang tersisa tinggal sedikit lagi. Lihat keadaan dunia, sudah gonjang-ganjing. Di mana-mana terjadi badai, halilintar, bunyi halilintar. Terjadi longsor, gunung digeser sesuai dengan nubuatan firman. Pulau ditutupi. Banjir di mana-mana. Kejahatan semakin merajalela, kenajisan di mana-mana. Itu artinya kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Selagi masih ada kesempatan. Amin, saudaraku. Terimalah ajaran sehat. Materainya adalah darah salib. Jangan terima lagi ajaran-ajaran yang tidak sehat, yang memisahkan engkau dari Tuhan. Terpisah hubungan nikah jasmani suami istri, hubungan nikah secara rohani, tubuh dan kepala, jemaat dengan Kristus sebagai suami. Hanya darah yang mempersatukan yang jauh menjadi dekat. Amin, saudaraku. Supaya terlepas dari penghukuman. Malam ini kita menangis, Tuhan terima kasih. Lepaskan saya dari hukuman sangkakala kedua oleh tiupan malaikat kedua ini, Tuhan. Malam ini kesempatan bagi kita semua tersungkur di kaki salib. Amin, saudaraku. Sesalilah itu semua dengan sungguh-sungguh. Kalau masih bermain-main dengan dosa, sama dengan bermain-main dengan darah salib. Tuhan sudah katakan, bukan saja mengutuk pohon ara, tetapi engkau bisa berkata kepada gunung itu, tercampaklah ke laut. Itu bisa, asal kita mau membuka hati kepada Tuhan. Membuka hati terhadap darah penebusan yang mengadakan kelepasan terhadap dosa sampai akar dosa. Sumbernya dosa. Kutuk nenek moyang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.